Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rakyat Indonesia semua, dimanapun kalian berada. Bila kita ingin melihat negara Indonesia ini, rakyat dan bangsanya maju, maka rakyat harus bersatu padu. Satukan pemikiran kita tentang jadilah rakyat sebagai rakyat. Jangan jadi rakyat tapi pemikirannya seperti pejabat. Apa ada? Ada. Bila suatu ketika, ya saya kasih tahu, ada suatu gejolak di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pejabat, yang berkaitan dengan pemerintahan, yang berkaitan dengan politik, yang biasa disiarkan, diterbitkan di grup WA, ataupun di Facebook, ataupun di TikTok, ataupun di Reel, ataupun di YouTube. Itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Untuk itu, di sini mari kita ini berpikir secara jernih, masukkan permasalahan itu ke dalam pemikiran yang bersikap jernih dan logis. Masalah pro dan kontra itu pasti ada. Tapi satukan pemikiran. Rakyat jadi rakyat, pemikirannya harus membela rakyat. Contoh misalkan ya, suatu ketika di dalam siaran di Facebook ataupun TikTok ataupun di YouTube ada permasalahan yang mengindikasikan bahwa ada seorang pejabat yang disinyalir itu ada keterkaitan dengan tindak korupsi. Maka sebagai rakyat, ya kita harus mendukung adanya penyelidikan. Jangan misalkan karena yang melakukan korupsi itu adalah orang yang paling kita kagumi, orang yang dulu kita dukung untuk menjadi pemimpin, maka kita membela dia. Itu yang keliru. Rakyat harus jadi rakyat. Coba bayangkan kalau seandainya negara Indonesia ini bersih dari korupsi, maka yang untung siapa? Rakyat. Dan orang yang beragama, orang yang berakhlak mulia, pasti senang kalau melihat negaranya, bangsanya itu orang-orangnya jujur, tidak mengambil hak yang bukan haknya. Dan rakyat itu harus mendukung pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh rakyat. Dan itu harus kita masukkan dalam pemikiran yang jernih dan logis. Ini untuk kepentingan rakyat, maka walaupun saya tidak suka karena orang yang disinyalir punya keterkaitan dengan korupsi itu adalah orang yang selama ini saya kagumi. Tidak boleh. Harus biarkan pengadilan itu membersihkan namanya. Paham ya? Harus biarkan. Seperti halnya dulu ketika Abu Hurairah dalam Islam dulu ketika zaman setelah sepeninggal Rasul, maka dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin Khalifah Khulafaur Rasyidin. Ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu Abu Hurairah disinyalir ada keterkaitan dengan tindak korupsi. Maka Khalifah Umar bin Khattab itu langsung menonaktifkan gubernur Bahrain Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah dipanggil untuk diperiksa. Diperiksa Abu Hurairah. Setelah diperiksa, ternyata Abu Hurairah bersih dari tindak korupsi. Karena beliau mendapatkan keuangannya, mendapatkan kekayaannya itu memang dari kerja keras dia tanpa mengambil sepeser pun dari uang rakyat, uang negara. Maka
maka Khalifah Umar bin Khattab menyatakan bersih, kemudian Abu Hurairah diperkenankan untuk menjadi gubernur lagi. Tapi Abu Hurairah menolak. Ditolak Abu Hurairah. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa jabatan gubernur, jabatan jadi pemimpin itu sangat berat nanti di hari kiamat nanti. Maka Abu Hurairah menolak. Sangat berat. Begitu pula Sa'ad bin Abi Waqqas juga begitu. Ada yang mencurigai beliau melakukan tindak korupsi. Banyak begitu harta rampasan perang ghanimah yang didapat oleh Abu Hurairah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menjadi pejabat gubernur, beliau melakukan korupsi. Diperiksalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Khattab tidak melihat, tidak memandang beliau siapa, tapi semuanya diperiksa. Dan pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dinyatakan bersih. Tidak ada tindak korupsi sedikit. Nah, begitu harusnya. Rakyat berpikir secara jernih, menguntungkan siapa? Coba kita berpikir. Kalau seandainya negara kita ini bersih dari korupsi, maka insya Allah negara kita ini akan menjadi adil dan makmur. Kita lihat ya, berapa tambang-tambang yang ada di Indonesia ini. Menurut Abraham Samad yang kemudian dilanjutkan oleh Mahfud MD, dan ini diliput semua media cetak, baik elektronik dan media yang lain, surat kabar termasuk di dalamnya. Itu mengatakan kalau kita bisa menutup celah daripada korupsi, maka tiap per kepala orang Indonesia, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik semuanya dipukul rata. Semuanya dapat 20 jutaan gratis dari negara. Tanpa memandang dia kaya atau pejabat, dia miskin, semuanya rakyat dapat itu 20 jutaan dari negara. Tanpa kerja apapun. Tiap bulan. Maka sebagai rakyat, marilah kita satukan pemikiran kita. Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan keberadaan anggota-anggota DPR yang menjadi wakil kita. Kita boleh langsung melakukan kontrol sosial secara langsung. Tapi ya begitu. Rakyat harus bersatu. Jangan yang satunya pro, yang satunya kontra. Jangan begitu. Rakyat jadilah rakyat. Pejabat itu saling mendukung, pejabat dengan pejabat. Mereka kalau korupsi itu pada diam-diaman semua, saling menjaga. Makanya rakyat juga jangan mendukung pejabat. Dan kalau pejabat yang baik, begitu dia itu dicurigai korupsi, mestinya silahkan diperiksa. Itu pejabat yang baik, silahkan diperiksa. Kalau memang saya bersalah, silahkan. Nah, itu pejabat yang baik. Jangan mentang-mentang pejabat kemudian diperiksa nggak mau, ataupun mengerahkan anak buahnya untuk demo. Nah, ini contoh pejabat yang nggak betul, yang mestinya rakyat jangan memilih. Kenapa saya kok menitik beratkan kepada rakyat untuk bersatu? Karena pemimpin kita itu yang memilih secara langsung itu adalah rakyat. Pejabat akan jadi pemimpin orang nomor satu di Indonesia ataupun orang nomor 2 di Indonesia. Karena yang memilih rakyat. Maka rakyat sebagai bos di negara ini itu juga harus menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan rakyat sebagai rakyat. Jangan begini bilangnya, alah siapapun yang jadi
presiden, siapapun yang jadi pejabat, yang hidupnya susah ya tetap susah, yang hidupnya jadi tukang bakso ataupun jadi kuli bangunan ya tetap jadi kuli bangunan. Jangan begitu. Insya Allah, kalau misalkan Indonesia ini bersih dari korupsi, maka bebas dari pajak. Senang nggak? Karena kita bisa membiayai, menghidupi negara kita sendiri ini dengan hasil-hasil tambang yang ada di Indonesia. Arab Saudi aja hanya mengandalkan minyak, mereka negaranya bisa hidup makmur. Ataupun negara-negara Arab yang lain seperti Bahrain, Oman, itu hanya mengandalkan minyak. Di Iran juga begitu, mengandalkan minyak, tapi mereka bisa rakyatnya makmur. Padahal kalau masalah minyak ya di negara kita ini, di blok Marcella itu, ini kata para pengamat, kata alumni dari ITB, pernyataan dari Pak Haidar itu juga begitu. Blok Marcella itu minyaknya, kalau seluruh Jazirah Arab dikumpulkan minyaknya masih banyakan di blok Marcella itu. Di dalamnya itu minyak semua itu. Maka kalau kita berpikir, bolehlah misalkan kalau jadi kuli, ya jadi kuli. Tapi kalau kita ini mau ke rumah sakit gratis, anaknya sekolah sampai tinggi gratis, apa enggak senang? Senang. Kemudian yang tukang becak juga begitu, masuk ke rumah sakit misalkan keluarganya ada yang sakit gratis, dibiayai negara, ataupun mendapatkan tiap bulan itu langsung dari pemerintah 20 jutaan gratis dari negara tiap bulan, apa enggak senang? Ya memang mereka yang berprofesi sebagai kuli mungkin akan tetap jadi kuli paling tinggi, jadi tukang, nggak mungkin misalkan wah saya nggak mungkin akan jadi Pak Camat. Tapi kalau dapat kesejahteraan, dapat uang dari pemerintah secara langsung, apa nggak senang? Senang. Jangan cuma ketika pemilihan umum dikasih uang 100.000 dicoblos saja. Padahal yang menyogok kalian semua ini para orang-orang yang nggak benar misalkan. Harus diteliti dulu. Jadi pemilu itu jangan dibuat mainan. Pemilu jadikan sesuatu yang sakral, karena menentukan nasib dan bangsa kita. Jangan buat main-main. Harus betul-betul memilih pemimpin, tanya ke sana kemarin, apakah orang ini betul apa enggak. Kalau memang nggak betul, suatu ketika nanti dicurigai korupsi, ya rakyat berpikirannya harus seperti rakyat. Satukan pemikirannya dengan rakyat yang lain. Jangan karena suka dibela mati-matian. Wah, ini yang nggak betul. Begitu aja saran dari saya, semoga Indonesia ini menjadi negara yang maju. Karena sumber daya alam kita ini sangat melimpah, tapi rakyatnya hidup susah. Di mana keadilan? Dan keadilan itu harus dimulai dari rakyat sendiri, karena yang memilih rakyat. Maka ketika ada pejabat yang perlu untuk diadili, kalian sebagai rakyat harus berpikiran menguntungkan siapa itu. Kalau menguntungkan rakyat secara pemikiran logis, harus sebarkan ini semua kepada rakyat. Rakyat harus mendukung rakyat. Jangan rakyat tapi berpikirannya seperti pejabat. Rakyat nggak dapat apa-apa, pejabatnya nggak dapat gajian tiap bulan didukung. Ya itu yang keliru kita, ketika negaranya nggak maju, siapa yang disalahkan? Disalah rakyat sendiri. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.